Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi kunci untuk kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi, membangun reputasi yang kokoh. Pernahkah kamu berpikir mengapa beberapa orang tampak selalu dihormati dan diandalkan, sementara yang lain seringkali terabaikan? Jawabannya ada pada bagaimana kita membangun dan mempertahankan reputasi kita. Jadi, mari kita gali bersama-sama bagaimana aksi nyata, kejujuran, dan ketegasan dapat membantu kita menciptakan reputasi yang tak tergoyahkan. Yuk, mulai perjalanan kita menuju reputasi yang lebih baik. Pertama, aksi harus lebih besar dari omongan. Kata-kata bisa membangun ekspektasi, tapi tindakan yang akan menentukan nilai kita. Jangan hanya bicara, buktikan dengan aksi nyata. Orang-orang akan lebih menghargai apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang kita katakan. Arif selalu menjadi pusat perhatian di setiap rapat. Dengan percaya diri, dia berbicara tentang rencana-rencana besar dan ambisius. Namun, ketika tiba saatnya untuk bertindak, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Sebaliknya, Rina adalah tipe orang yang lebih memilih untuk bekerja dalam diam. Rina tidak banyak bicara, dia lebih fokus pada pekerjaannya dan memastikan setiap detail dikerjakan dengan sempurna. Ketika hasil pekerjaannya terlihat, semua orang terkejut dengan kualitas dan dedikasinya. Tanpa perlu banyak bicara, Rina mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari rekan-rekannya. Aksi nyata yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Inilah yang harus kita pelajari. Bicara besar mungkin bisa menarik perhatian sesaat, tapi hanya tindakan nyata yang bisa membangun reputasi jangka panjang. Saat kita fokus pada aksi, kita menunjukkan komitmen dan kemampuan kita yang sebenarnya. Arif mulai menyadari kesalahannya dan belajar dari Rina. Dia mulai lebih fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk membuktikan dirinya melalui tindakan. Pelan tapi pasti, reputasinya mulai berubah. Aksi lebih besar dari omongan. Dengan tindakan yang konsisten dan berkualitas, kita bisa membangun reputasi yang kokoh dan dihormati. Jangan hanya bicara, buktikan dengan aksi nyata. Kedua, menepati janji. Menepati janji adalah fondasi dari kepercayaan. Ketika kita memberikan janji, kita membangun ekspektasi di benak orang lain. Ekspektasi ini adalah dasar dari bagaimana mereka akan melihat dan menilai kita. Saat kita menepati janji, kita memperkuat kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Orang-orang akan lebih cenderung mempercayai kita dan mengandalkan kita di masa depan. Sebaliknya, ketika kita mengingkari janji, kita merusak kepercayaan. Sekali kita gagal memenuhi komitmen, orang akan mulai meragukan integritas kita dan mungkin tidak akan memberikan kesempatan kedua dengan mudah. Menepati janji bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang tindakan dan usaha yang kita lakukan untuk memenuhinya. Terkadang, menepati janji membutuhkan pengorbanan dan usaha ekstra, namun itulah yang membedakan kita dari orang lain. Kepuasan yang kita rasakan ketika melihat orang lain senang karena kita menepati janji adalah bukti nyata dari nilai yang kita berikan. Itu tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membangun reputasi kita sebagai seseorang yang dapat diandalkan. Maka dari itu, berikan janji yang realistis dan pastikan untuk selalu menepatinya. Ketika kita dikenal sebagai orang yang selalu menepati janji, kita membangun fondasi yang kuat untuk reputasi kita, yang akan membawa kita lebih jauh dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selain menepati janji, ada aspek lain yang juga penting dalam membangun reputasi yang baik. Ketiga, belajar skill dan over-deliver. Di dunia yang terus berkembang, belajar skill baru adalah investasi yang tak ternilai. Ketika kita berkomitmen untuk terus belajar, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita, tapi juga memperluas kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaik kita. Proses belajar tidak selalu mudah. Ada kalanya kita akan gagal dan membuat kesalahan. Namun, disinilah letak perbedaannya, mereka yang sukses adalah mereka yang tidak menyerah. Teruslah berlatih hingga kemampuan kita mencapai level yang lebih tinggi. Saat kita menguasai sebuah skill, kita bisa mulai menerapkan prinsip over-deliver. Janjikan apa yang kita mampu, tapi berikan lebih dari itu. Misalnya, jika kita berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu seminggu, selesaikan dalam 5 hari dengan hasil yang lebih baik dari ekspektasi. Memberikan lebih dari yang dijanjikan menunjukkan dedikasi kita terhadap kualitas dan komitmen kita untuk memberikan yang terbaik. Ini akan meninggalkan kesan yang kuat dan positif pada orang-orang di sekitar kita. Baik itu atasan, rekan kerja, atau klien.
Dengan consistently over-delivering, kita akan membangun reputasi sebagai seseorang yang selalu dapat diandalkan dan memberikan hasil luar biasa. Ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas kita, tapi juga membuka lebih banyak peluang untuk sukses di masa depan. Keempat, bantu jika memang bisa bantu. Membantu orang lain adalah tindakan mulia yang dapat memperkuat reputasi kita. Namun, penting untuk memahami batasan dan kemampuan diri sendiri. Mari kita lihat bagaimana cara membantu dengan bijaksana. Pertama, pastikan kamu memiliki kapasitas untuk membantu. Jangan langsung mengatakan, ya, tanpa mempertimbangkan waktu dan energi yang kamu miliki. Memenuhi semua permintaan bisa membuatmu kewalahan dan menurunkan kualitas bantuan yang kamu berikan. Jika kamu tidak bisa membantu secara langsung, jujurlah tentang keterbatasanmu dan carilah solusi alternatif. Misalnya, rekomendasikan orang lain yang lebih kompeten atau berikan panduan yang jelas. Kejujuran ini akan dihargai dan menunjukkan bahwa kamu peduli, takut untuk mengatakan tidak. Menolak dengan sopan dan tegas adalah bagian dari menjaga reputasi dan kesejahteraanmu. Ingat, membantu bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Orang yang benar-benar menghargai bantuanmu akan memahami dan menghormati keputusanmu. Ketika kamu membantu dalam kapasitas yang kamu kuasai, kamu bisa memberikan bantuan yang lebih efektif dan berdampak positif. Ini tidak hanya membantu orang lain tetapi juga memperkuat reputasimu sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan kompeten. Ingat, bantu jika kamu memang bisa bantu. Ini adalah keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Dengan demikian, kita dapat membangun reputasi sebagai individu yang peduli, kompeten, dan bijaksana. Kelima, kejujuran dan ketegasan adalah fondasi dari reputasi yang kuat. Tanpa kejujuran, kita tidak bisa membangun kepercayaan, dan tanpa ketegasan, kita bisa dengan mudah dibengkokkan oleh tuntutan dan ekspektasi orang lain. Kejujuran seringkali memerlukan keberanian. Mengungkapkan kebenaran, terutama ketika itu tidak menyenangkan, adalah cara kita menunjukkan integritas. Namun, kejujuran saja tidak cukup. Kita juga perlu ketegasan untuk menjaga batasan dan memastikan bahwa kita tidak dilangkahi. Ketegasan berarti kita tahu kapan harus mengatakan tidak dan bagaimana menetapkan batasan yang sehat. Ketika kita terlalu banyak berkompromi atau terlalu mudah terpengaruh, kita bisa kehilangan arah dan merusak reputasi kita sendiri. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan berpegang teguh pada prinsip kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, tenaga, dan integritas kita sendiri. Ketegasan bukan berarti kita tidak fleksibel, tapi bahwa kita tahu kapan harus berdiri teguh dan kapan harus beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan menyukai kebenaran yang kita sampaikan. Namun, dengan ketegasan dan kejujuran yang konsisten, kita akan membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan dihormati, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidaknyamanan. Kombinasi antara kejujuran dan ketegasan menciptakan lingkungan di mana semua orang tahu apa yang diharapkan dan apa batasannya. Ini membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih saling menghormati, yang pada gilirannya memperkuat reputasi kita. Kesimpulannya adalah, membangun reputasi yang kokoh memerlukan lebih dari sekadar kata-kata. Ia memerlukan tindakan nyata, komitmen pada janji, dan usaha untuk selalu memberikan lebih dari yang diharapkan. Aksi yang konsisten lebih penting daripada omongan, dan menepati janji adalah fondasi utama kepercayaan. Dengan terus mengembangkan keterampilan dan memberikan hasil yang melebihi ekspektasi, kita dapat menunjukkan integritas dan kemampuan kita. Penting juga untuk membantu orang lain dengan bijak, memastikan bahwa bantuan kita tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Terakhir, kejujuran dan ketegasan adalah kunci untuk membangun reputasi yang solid. Jujurlah meski kadang tidak disukai, dan tetaplah tegas dalam menetapkan batasan. Dengan menggabungkan semua elemen ini, kita bisa membangun reputasi yang dihormati dan diandalkan oleh orang lain.